Nah, mereka yang udah bisa level SNBT itu nggak begitu aja bisa gitu, nggak tiba-tiba bisa. Mereka udah ngelewatin ini, mereka udah ngelewatin ini. Mereka yang udah paham ini ke sini, yang udah paham ini ke sini, yang udah paham ini ke sini. Jadi bertahap. Jadi kalau ada influencer di sosmed yang bilang tips PKPM di H-30, itu hanya berlaku bagi mereka yang udah ngelewatin ini. Tinggal ini doang. Nah, kalau lu ini nggak bisa, tiba-tiba lu nonton video dia akan terasa sangat tidak berguna buat diri lu. Kalau stuck di middle terus gimana? Ya lu bagaimanapun harus bisa. Kalau emang lu mau dan niat buat bisa matematika, semua harus dilewatin. Nggak ada yang lu harus nggak ada yang lu boleh lu skip. Di Twitter udah banyak yang apa speak up, jangan carcep mulu, bagus. Iya, di base tuh gue lihat makhluk-makhluk aneh itu mulai bermunculan. Sampai eksponen aja diminta cara cepatnya. Itu yang bikin gue agak agak risih ya. Jadi ini tuh kalau lu mau bisa matematika ya ini semua harus harus lu bisa gitu, harus lu kuasai, nggak ada yang boleh di skip. Ya ini nggak bisa dilewatin. Ah, gua habis dari Mastery Basic mau latihan soal sekolah, nggak bisa, middle dulu. Ada yang dinding belajarnya penuh carcep, sumpah nggak akan berguna di hari H, percaya sama gua. Nih ya, di hari H SNBT, apa yang lu tempel di dinding itu akan hilang seketika ketika lu melihat soalnya langsung. Percaya sama gua. Hilang semua. Wah, cara cepat, bla 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 bla, catet di notes, di sticky notes, tempel di meja belajar. Dengan harapan, karena gue setiap hari lihat, gue jadi hafal. Kenyataannya enggak. Apa yang lu hafal, itu nggak akan berguna di hari HSNBT. Percaya sama gue. Karena bukan begitu cara menyikapi matematika ya. Cara terbaik belajar matematika ya tadi kayak yang gue bilang. Bertahap, nggak ada yang bisa di skip sama sekali. Misalnya gini nih, catatan catatan persamaan kuadrat. Ini ya, jumlah akar-akar. Ini dicatat sama dia. Terus kali akar-akar, rumus ABC. Ya, ya. Ini lo tempel dinding, lo hafalin sampai gila nggak bakal hafal. Banyak lo yang nempelin gini yang di dinding belajar. Nggak habis pikir gue. Bayangin, ini persamaan kuadrat aja. Cuman tiga, cuman persamaan kuadrat aja udah tiga rumus gitu ya. Ini baru 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 gini doang, belum nanti bentuk umum persamaan kuadrat ada berapa, terus hasil pengurangan akar-akar kayak gimana rumusnya bisa beda-beda kan.
taruhlah satu materi itu ada 5 rumus. Kalau PK itu ada 10 materi, ya lu harus ngapalin 50. Ya, itu gila sih menurut gua. Banyakin soal persamaan kuadrat, emang kurang yang di starter pack. Gua perasaan gua udah banyak ya soal persamaan kuadrat, di TO juga ada. Anak studi iya, gua kalau menyampaikan opini ini di Twitter mungkin gua udah di-hate habis-habisan. Kenapa sih di kayak gitu orang dijulitin lagi belajar, dijulitin, bisa dirujak gua. Kenapa? Karena orang-orang tuh nggak terbiasa dengan fakta. Gue hobinya ngomong belak-belakan ya soal cara belajar anak-anak yang harus diubah gitu. Habit belajarnya itu emang harus diubah. Apalagi ya yang diajarin sama bimbel-bimbelnya itu ya, yang suruh latihan soal banyak-banyak gitu. Gila sih. Ya ibaratnya orang mau apa eh, apa misalkan mau ikut OSN gitu ya, orang mau ikut OSN nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu udah latihan soal OSN aja yang banyak gitu. Lah buset, kagak diajarin apa-apa, tahu-tahu disuruh ngerjain soal OSN banyak-banyak. Hati-hati be, circle 13 orang aja ada Yudas, apalagi Zoom 200 orang. Saya sangat tidak peduli. Siapapun Anda di sini yang mungkin memelot atau berkhianat, ya, bisa tag gue atau ngobrol ketemu secara langsung sama gue. Kita bebas, gue orangnya bebas. Kalau punya nyali ketemu langsung aja. Enggak, gue nggak akan main kekerasan. Kalau punya nyali itu juga ya. Kalau cuma nyalinya di sosial media doang mah ya, gue males nanggepinnya. Serius, males nanggepinnya kalau cuma di sosmed mah. Oke, gue udah ngumpulin berapa ya? Ada kurang lebih 10, tapi yang gue download cuman satu dua. Ini yang gue download pertama kemarin nih. Ini soal dari platform mana ini? Paham IPA ya. Ada yang nanya ini ke gue, ngirim link terus gue liat, wah ini fontnya bukan font alternativa nih. Iya, ini soal simulasi, cuma angkanya diganti. Iya, ini soal simulasi kan? Iya kan? Iya gak sih? Seingat gue ini soal simulasi deh. Iya, dimodif angkanya. Oke, oke, kita lihat. Ini buat abang-abang yang ada di Pahamify. Ya. Kulo nuwun ya, permisi ini saya bahas soal-soalnya. Ini bukan saya yang ngambil, tapi anak murid Anda yang bertanya kepada saya. Ya, kita lihat. Titik P 0,0 yang berada pada ketinggian 34 meter. Oke, ini titik P itu dari dasar, itu katanya tingginya 34 meter. Oke, oke ini 34. Terus apa lagi katanya? Dari permukaan tanah merupakan pusat dari sebuah biang lala. Setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah, berarti naik dari titik B. Lintasan sepanjang 98 per 3 pi meter
dapat dilalui oleh setiap penumpang biang lala dalam waktu 7 menit. Oke, sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Oke. Ditanyain apa? Waktu yang dibutuhkan oleh biang lala untuk melakukan satu putaran. Berapa menit? Nah, oke. Apa sih makna dari satu putaran? Nah, kita ini dulu nih. Kita pahami dulu makna dari satu putaran. Nah, satu putaran karena dibentuknya lingkaran ya. Satu putaran itu bermakna apa? Keliling. Jadi makna dari satu putaran adalah keliling. Ya, jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu keliling lingkaran. Nah, sekarang kita cari dulu berapa keliling lingkaran, berapa jari-jari dari lingkarannya ini, dari biang lala. Ya, untuk mencari keliling kan berarti harus punya jari-jari, ya kan? Nah, jari-jarinya berapa? Nah, kita lihat. Jarak dari dasar ke P itu 34. Nah, berarti dari B ke P berapa? Nah, kita lihat. Emang bisa nentuin dari B ke P? Bisa. Karena dari B ke T adalah 6. Ini berapa nih? Nah, 6 tambah berapa supaya jadi 34? Tambah 28 ya. Nah, berarti di sini ini 28. Berarti jari-jarinya adalah 28 meter. Nah, cari kelilingnya. Ya, keliling sama dengan putaran. Saya kasih simbol P. Gue kasih simbol P. Keliling lingkaran apa? 2 pi R. Berarti 2 pi dikali dengan 28. 28 kali 2 adalah 56 pi. Ya, berarti di sini ya putaran yang dilakukan sama biang lala ya atau satu putaran atau satu keliling itu adalah 56 pi. Nah, sedangkan ya di sini di soal diketahui lintasan sepanjang 98,3 pi dapat ditempuh oleh waktu 7 menit. Artinya gini kalau kita lihat ya, secara logika perbandingannya lurus apa kebalik? Perbandingannya lurus apa kebalik? Lurus ya. Semakin banyak putaran, semakin banyak juga waktu tempuhnya kan. Ya kan, ini perbandingan lurus. Ya, makin banyak putaran, makin lama waktunya. Gitu. Jadi kalau kita buat perbandingan berarti di sini putaran berbanding lurus dengan waktu gitu. Nah, kalau kita buat formulanya, formulasinya perbandingan lurus berarti putaran satu per putaran yang kedua ya. Waktu satu per waktu pada putaran yang kedua. Nah, P1 ini kita beri nama untuk apa? Untuk satu putaran. Nah, P2 itu untuk putaran yang 98,3 ini. 98 per 3. Gitu ya. Jadi di sini P1-nya adalah 56 pi per P2-nya adalah 98 pi per 3. Sama dengan ya T1 ini berarti waktu untuk menempuh satu putaran. T2 ini adalah 7 menit tadi. Itu. Ya. Ini P-nya bisa kita coret ya. Nah, berarti
Untuk menentukan T1-nya adalah 56 dikali 7 per berapa? 98 per 3. Nah, berarti di sini berapa? 56 kali 7. Nah, ini supaya pecahan di bawahnya hilang ya. Berarti ini kali 3, ini kali 3. Nah, ini 98. Berapa hasilnya? 56 kali 7 berarti 24. 35 kali 4. 7 kali 5, 35. 35 tambah 4, 392. 392 kali 3. 672. 1176. 1176 dibagi berapa? 98. 2. 1 ya. Berarti ini 98. Tujuh ya. 17 kurang 8 ini 9. 10. 6. 12 nyampe gak kira-kira? 12 ya? Oh iya 12. 12 ya. Berarti untuk melakukan satu putaran itu dibutuhkan waktu 12 menit. Ini udah pernah gue bahas sebenarnya sebelumnya di YouTube Alternativa. Di playlist penalaran matematika. Berarti informasi tiang 4 meter nggak dibutuhin. Mungkin dibutuhkan pada butir soal yang lain ya. 98 dari mana? Ya inilah. Itu. Ya, memang literasi soal itu berat ya. Ya makanya dibutuhkan ketenangan. Makanya kan diajarinnya di Alternativa tuh bukan bukan seberapa banyak soal yang bisa lu kerjakan, tapi seberapa tenang lu ketika mengerjakan soal tersebut. Makanya dibahas apa? Flat emosional, flat emosional, flat emosional. Kalau lu kalau lu selalu merasa bahwa di depan soal lu harus panik ya selamanya lu akan panik. Kalau lu nggak mau berubah ya lu akan begitu terus. Mungkin sampai SNBT yang ketiga kalinya. Mungkin. Makanya kan ya siapa yang bisa nolong diri lu kalau bukan diri lu sendiri kan. Bukan orang lain. Dan ini cuma perbandingan biasa loh. Soal perbandingan. Ini kan perbandingan. Nggak ada rumus apa-apa di sini gue lihat. 28 itu dari sini. Jarak dari tanah ke titik P itu kan 34. Sedangkan dari T ke B itu 6. Ya udah berarti dari B ke P ya 28. Yaitu selisih dari 34 dan 6. Ini nggak ada rumus apa-apa yang gue pakai. Jangan bilang ini rumus, ini perbandingan, ini logika biasa. Ini emang nggak ada rumus apa-apa di sini. Ya paling keliling aja sebenarnya. Itu pun keliling gue udah ajarin itu kan. Bagaimana cara menentukan keliling dan apa arti dari keliling. Ya,
Ini P1, T1, P2, T2 itu hanya istilah yang gue gunakan aja untuk apa? Untuk melambangkan atau mensimbolkan, ya, mensimbolkan sebuah variabel gitu. Ya, boleh kalau ganti dengan huruf lain ya, boleh aja lu mau pakai huruf Z, lu mau pakai huruf N, lu mau pakai huruf X, terserah lu. Ya. Oke, gue akan lanjut ke soal berikutnya. Kalau nggak salah ada biang lala lagi. Nah ini biang lala. Ini dari soal mana? Dari platform mana kira-kira? Ada yang tahu? Enggak, gue nggak merasa pernah ngeluarin soal ini. Formatnya beda. Oke, soal siapapun pokoknya Pulau Nuwun. Ini saya bahas soalnya ya. Anak murid Anda yang ngirim ke sini. Oke, kita bahas ya. Apa katanya ini? Sebuah biang lala raksasa ada di sebuah tepi sungai. Lihat gambar dan diagram berikut. Oke, ini ada biang lala. Ini raksasa banget sih. Diameternya 140 meter, anjir, ngelebihin lapangan sepak bola ya. Biang lala mempunyai diameter luar 140 meter. Oke. Dan titik tertingginya adalah 150 meter dari dasar sungai. Oke, ini dasar sungai. Biang lala itu berputar sesuai dengan arah panah yang ditunjukkan pada gambar. Oke, ke sini ya berarti ya. Oke, katanya diameternya 140. Berarti jari-jarinya berapa? 70 ya. Berarti dari sini 70. Karena diameternya 140. Kita lihat. Pertanyaannya apa? Biang lala berputar pada kecepatan konstan atau tetap, tidak berubah kecepatannya. Satu putaran penuh biang lala tersebut membutuhkan waktu 40 menit. Ya, di sini kita kasih kode N itu sebagai putaran, T itu sebagai waktu. Terus katanya apa? Eh, satu putaran ya itu butuh waktu berapa? 40 menit. Terus apa? John memulai naik dari titik P. Oke, di manakah John akan berada di 30 menit kemudian? Berarti di sini 30 menit. Ingat konsepnya apa? Perbandingan lurus, ya kan? Berarti di sini N1 per N2 sama dengan T1 per T2. Itu. Jadinya ini 1 per N2 sama dengan 40 per 30. Berarti N2-nya adalah 3/4. Setuju nggak? 3/4. Setuju ya? Nah, satu putaran itu kan dari P balik ke P. Berarti kalau 3/4 putaran dia ada di mana?
titik S, betul. Dari P ke Q kan seperempat putaran. Ke titik R setengah putaran. Ke titik S 3/4 putaran. Ya udah berarti pada titik S. Ya, C. Lah emang gini doang. Emang gimana? Ya sekali putaran, setengah putaran. Bersihkan sel kulit mati dan kotoran. Gampang kan? Gue sambil minum obat dulu ya. Titik, cara nentuin titiknya gimana? Kan ini titik udah jelas ya, bukan gue yang menentukan. Titik itu soal yang menentukan. Ini P, ini Q, ini R, ini S. Ya kan? Dari P ke Q, ini kan jelas. Seperempat lingkaran ya kan? Terus dari P ke R, ini jelas setengah lingkaran. Ya udah berarti seperempat, 2/4 atau setengah, nambah lagi seperempat. Berarti setengah tambah seperempat berapa ya? 3/4 kan gitu. Eh, Obatnya gue jilat. Gue punya. Gue rasa kalian juga udah sering ketemu soal perbandingan di PU ya. Iben atau Azarin pasti ngajarin. Tuh, Kak Azarin, iya sering ngasih pasti. Nggak mungkin gue doang yang ngajarin ginian. Makanya lu tonton lagi tuh kelas-kelasnya Azarin. Tahu dia perbandingan lurus tadi gimana ya? Pakai logika. Sekarang gini, kalau waktu muternya lama, berarti putarannya banyak apa sedikit? Pakai logika aja ini mah. Ya makin banyak ya kan, makin banyak putaran ya berarti makin banyak juga waktunya. Nggak mungkin berbanding terbalik putaran biang lala itu. Mungkin ada keanehan di dunia kuantum kalau kayak gitu ya. Makin banyak putaran biang lalanya ya pasti makin banyak juga waktu yang dibutuhkan untuk dia berputar. Nah, sekarang coba kalian lihat. Tadinya satu putaran penuh, waktunya 40 menit. Kalau cuma 30 menit, ya berarti tidak satu putaran penuh dong. Ya berapa? Ya udah berarti 3/4 putaran. Dengan konsep perbandingan lurus ini. Kan gitu. Ya, gue rasa di PU udah sering banget dijelasin kan. Perbandingan lurus, perbandingan terbalik. Di starter pack juga pasti banyak. Pengen kaos alter, lolos PTN dulu.
terhindari, bukan untuk menang. Soal ini bisa dilogika aja kan ya, bisa dilogikakan. Kalau gue ngerjain sendiri ya gue pakai logika yang santai itu. Tapi kan kalau gue jelasin langsung sat 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 gitu, wah apa nggak bengong temen-temen lu? Terus, oh ini dari mana? Ah ini dari mana? Ah ini dari mana? Gitu. Oke, soal berikutnya. Apalagi ya? Nah, ini ada yang nanya nih. Ini soal TO. Ada yang nanya soal ini ke gue. Ini buatannya si ini ya. Ini bukan buatan gue. Ini buatannya Adrian Napitupulu alias Adrian Taruna Barus. Iya ada yang nanya soal ini ke gue. Coba ya kita lihat ya. Shashina adalah seorang asisten lab di kampusnya. Mungkin ini temennya dia kali ya. Dia perlu membuat 200 mililiter larutan asam sulfat dengan kadar 40% untuk percobaan laboratorium. Oke. Laboratorium hanya memiliki larutan dengan kadar asam 25% dan 50% di penyimpanan. Oke, jadi ada dua tipe larutan ya. Ada yang konsentrasinya 25% dan 50%. Berapa banyak yang harus dia campurkan dari keduanya untuk membuat larutan dengan kadar asam 40%. Nah, berarti di sini dua jenis larutan tersebut kita kasih nama ya. Kadar asam 25% kita kasih nama sebagai X. Sedangkan untuk kadar asam 50% kita kasih nama Y gitu. Nah, kita bikin sistem persamaan dari soal ini. Ya, kita bikin sistem persamaan dari soal ini. Ya, pertama persamaan yang bisa kita buat adalah apa? Persamaan yang pertama yaitu bahwa kadar asam 25% ya, kalau ditambahkan dengan kadar asam 50% ya, atau kedua jenis larutan ini kalau dijumlah itu akan volumenya itu akan setara dengan berapa? 200 mililiter. Jadi, persamaan ini kita susun berdasarkan apa? Volume. Ya, jadi keduanya kalau dicampur, pokoknya volumenya harus 200 mililiter. Sampai sini paham nggak? Pahami dulu ini. Paham ya? Jadi kadar asam 25% ya, dengan larutan dengan kadar asam 50%, kalau dia dicampur volumenya 200 mililiter. Kan dia di sini perlu membuat 200 mililiter, ya kan? Ya, jadi 20 larutan dengan kadar asam 25% sama 50%. Kalau dijumlahkan, nah itu volumenya 200 mililiter. Gitu. Jadi ini kita jumlahkan, kita susun berdasarkan volumenya. Nah, jadi ada dua tipe di sini, ada volumenya. Yang kedua, kita susun berdasarkan apa? Konsentrasinya. Kalau tadi volumenya, sekarang kita susun berdasarkan konsentrasinya. Berapa konsentrasinya? Katanya yang X itu 25%. Ya udah, berarti di sini
tinggal kita kalikan aja. Jadi 25% dikalikan dengan X. Dijumlah dengan 50% dikalikan dengan Y. Nah, volume total kan tadi 200 ml. Gitu. Tapi konsentrasinya 40% konsentrasi totalnya. Itu. Jadi di sini 200 ml dikalikan dengan konsentrasi totalnya. Berapa? 40%. Jadi berdasarkan konsentrasi. Gitu. Paham? Paham. Kayak kagem ya. Paham. Kagem, kagem, kata-kata hari ini kagem. Paham. Oke. Nah, ya udah kita jadi punya dua persamaan atau sebuah sistem persamaan, yaitu X plus Y sama dengan 200. Terus 25 gitu ya, 25% X plus 50% Y sama dengan 200 dikali 40%. Nah, gimana caranya supaya persennya hilang? Diapain? Ya, hilangkan persen. Berarti gimana caranya? Semua ruas dikali 100. Gitu. Sehingga jadinya 25X plus 50Y sama dengan ya 200 dikali 40. Nah, tapi masih bisa kita perkecil lagi. Diapain? Sederhanakan ya. Bagi berapa? Bagi 25. Ya, semua ruas dibagi 25. Berarti ini dibagi 25 hasilnya 1. 50Y dibagi 25 adalah 2Y. 200 dibagi 25 berapa? 8 ya. 200-nya nggak dikali 100 juga. Iya, ini gua kali 100. 200 dikali 40% dikali 100. Hasilnya ya 200 kali 40. Mungkin Anda menganggapnya bahwa 200 dikali 100, 40% dikali 100. Tidak seperti itu ya. Itu Anda mungkin harus mengulang lagi operasi bilangan dasar. Ya, bahwa kalau perkalian ya salah satunya aja yang dikali, bukan dua-duanya. 200 bagi 25 berapa? 8 ya. Berarti 8 dikali dengan 40. Jadi jadinya di sini X plus 2Y sama dengan 320. Jadilah persamaan yang kedua. Kalau sudah, kita eliminasi. Ya, X plus Y sama dengan 200. Berarti X plus 2Y sama dengan 320. Ya, kita hilangkan X-nya. Jadinya min Y sama dengan min 120 ya. Ya, jadinya Y-nya adalah 120 mililiter. Nah, terus X-nya berapa? Kalau X plus Y sama dengan 200, berarti di sini X plus 120 sama dengan 200. Maka X-nya adalah 80. 80. Jadi di sini jawabannya adalah 80 mililiter untuk larutan kadar asam 25%. Dan 120 mililiter untuk kadar asam 50%. Gitu. Ada gak jawabannya? Ada mungkin ya. 80% kadar asam 25%.
Harusnya sih ada, tapi ini kan kepotong opsinya ya. Kayaknya opsi opsi yang bawah ya ini ya. Oh yang A ya? Oh iya ding yang A. Ngapain gue liat jauh-jauh? Ya yang A ya berarti ya. Dia udah bener jawab A. Mungkin nembak kali ya. Dia udah bener jawabnya A, tapi nanya caranya gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting dia sedang mencari kebenaran itu dia. Makasih ya Bena, yang bilang makasih itu yang nanya kayaknya. Dan ini teman-teman, ada yang unik dari soal-soal yang ditanyain. Ada satu orang yang nanya soal integral. Gue nggak tahu itu bimbel atau soal sekolah ya. Dia nanyain integral di situ, luas wilayah kurva gitu. Mana ya? Ada gak ya? Nah ini, dia nanya ini anjir. Bimbel mana yang ngajarin PK ada integralnya? Emang ada ya? Dia nanya ini. Oh ada ya? Gue ragu mau ngajarin. Kemarin aku diajarin integral lipat, mending minta balikin aja duit emak lu. Integral emang keluar ya di UTBK kan? Kan kalian ikut. Makanya gue ragu mau ngajarin. Gak tahu keluar atau enggak. Tapi di tempat lain katanya keluar. Ya emang ini nggak susah sih. Buat gue ini nggak susah. Hmm, Ini pakai integral tentu ya. Kita harus menentukan batas-batasnya dulu. Jadi kalau mau menentukan luas wilayah dengan integral, kalau mau menentukan luas wilayah menggunakan integral, itu adalah L sama dengan ya integral batas atas, ini batas bawah, ini batas atasnya, ini aja deh. Ini batas bawah, ini batas atas. Nah, terus di sini eh, luas ini apa kurva ini yang garis dikurangi dengan yang kurva. Ya kayak gini kalau mau nyari luas. Nggak ngerti kan lo, makanya makanya gue bingung ada bimbel yang ngasih integral. Kita berapa pertemuan lagi lah, ini aja pertemuan terakhir kok.
Bukan matahari. Katanya 10 Mei. Ah, nggak tahu saya. 10 Mei. Lah orang 30 April aja udah SNBT kan. Integral siapa yang buat dah? Newton yang bikin integral. Ya kalau nggak mau gua lanjut ya nggak apa-apa, gua hapus lagi aja. Kasian kalian. Anti turunan ya. Integral itu sebutannya adalah anti turunan. Nah, terus ada orang jualan buku dengan menyadur soal dari website Math Cyber. Berani nih orang, gue bilang, gila lu. Ini soal di website buat free dijual sama dia. Ini kalau lu ketik Math Cyber soal aplikasi integral, ada loh ini soal kayak gini. Dijual sama dia. Ini soal free coy di internet. Gue juga pernah menyadur dari internet, tapi angkanya gue ganti. Ini angkanya sama anjir. Angkanya sama, plek ketik plek sama anjir. Padahal apa susahnya ganti angka ya kan. Tapi ya ya udahlah, sudah terjadi, biarlah berlalu. Kita baca ceritanya. Ceritanya, judul judul ceritanya adalah Berlibur ke Rumah Nenek. Simak sama utul sesusah apa guys dibanding SNBT. Oke, ibaratnya gini. Ini adalah soal sekolah. Ini adalah soal ujian sekolah. Ini adalah SNBT. Nah, ini adalah simak. Nah, itu. Gue mah ngasih peringatan aja dari sekarang. Makanya buat kalian yang matematikanya biasa aja di SNBT, wassalam kalian di sini. Makanya wajib lolos SNBT. Tapi jangan lupa belajar TKA. Keren banget yang lolos SIMAK UI. Ya, salah satunya adalah mentor kalian, Kak Nindya. Kuotanya kecil, dia bisa lolos melalui jalur SIMAK kimia loh. Itu gue kasih gambaran ke dia. Apa tadi? Soal sekolah, soal latihan ngecek-ngecek ya yang harian, terus soal UN, terus SNBT. Nah, nah SIMAK ada di sini. Kalau ini ya,
Nah, gap dari harian ke soal ujian aja itu lumayan jauh, ya kan? Ke SNBT itu lumayan. Nah, tahta tertingginya di sini adalah SIMAK. Nah, ini kayak gini ya. Dor di sini ya. SIMAK, SMITB sama sama apa namanya sama UTUL itu sama ya. Cuman bedanya kalau SMITB itu lebih ke apa sih? Dia beneran pure saintek sih. Iya, MTK-nya MTK. Kalau kata Fakih, soal SIMAK Matdas itu sama kayak soal UTS-nya mahasiswa. Itu gue kasih tahu aja. Soal UTS. Kalau sama OSN mungkin beda tipis aja sih. OSN lebih di atasnya lagi dikit. Cuman kan kalian bukan nggak mungkin masuk OSN kan? Mereka yang terbiasa dengan soal OSN mungkin akan terbiasa juga dengan soal SIMAK. OSK doang BH N ya. Ingat N. Kalau K mah gue masih sanggup. Nah ya, kita dengerin cerita tentang siapa nih? Rani yang berlibur ke rumah nenek. Dalam mengisi hari libur, Rani mengunjungi rumah nenek yang terletak di dataran tinggi, yaitu di desa Bojong. Ia pergi diantar oleh ayah dengan menggunakan mobil. Ia berangkat dari kota Tegal menuju kota Slawi. Slawi artinya 25. Dengan melalui jarak 10 kilometer sepanjang 2 kilometer dari kota Tegal, jalan menanjak dengan sudut kemiringan 12 derajat. Slawi itu, ya Slawi, Slawi. Sama lah. Slawi 25. 50-nya seket. Seket. Anjir, patang puluh patang tuh berarti 44 anjir. Hidup ngapak. Hidup ngapak. Oke. Anjir, cewek. Oke, kita lihat ya. Katanya dari kota Tegal ya, jalanan miring sepanjang 2 kilometer dengan kemiringan 12 derajat. Katanya, berarti ini panjangnya 2 kilometer. Nih perhatiin, ada segitiga siku-siku ya dengan panjang sisi miring 2 kilometer. Ya, ditanyain apa di sini? Pertanyaan nomor 19. Berdasarkan kabar tersebut, ketinggian kota Selawi dari kota Tegal. Selawi itu kan di sini. Ya kan, sepanjang garis dataran ini. Nah, berarti tingginya itu ini kan. Nah, berarti ini yang dicari nih. Ya, garis tegaknya. Nah, berarti kita pakai konsep sin, cos, atau tan.
diketahui sisi miring, ditanyakan sisi depan. Berarti pakai konsep apa? Sin, ya kan? Sin 12 derajat itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sin 12 adalah 0,2. Sisi depan yang kita cari, sisi miring diketahui. Berarti D-nya adalah 0,4 kilometer. Tapi satuannya maunya meter. Ya udah tinggal dikali 1000. Jadinya 400 meter. Jadi A jawabannya. Gitu. Kayak gitu doang ternyata. Ya emang mau gimana? Cara tahu sin 12 0,2 tuh gimana? Lah ini di soal udah tersedia. Lu tinggal pakai. Ngapain dihafalin, woi? Nah, terus apalagi di sini nomor 20. Jika Rani ingin menghitung tinggian rumah neneknya dari kota Tegal, maka besar ketinggiannya adalah berapa? Kita lihat. Nah, tingginya itu adalah berapa? 400 meter. Nah, berarti ini juga 400. Ini juga 400. Nah, kita perlu menghitung ketinggian ini nih. Kota Selawi dari kota Tegal. Nah, berapa panjang sisi miringnya di sini katanya? Terlihat. Sedangkan jalan dari kota Selawi ke desa Bojong menanjak sejauh 3 kilometer. Nah, ini 3 kilometer. Ya, ini 3 kilometer. Nah, kita cari ketinggiannya. Ini D, ini Mi. Lagi-lagi kita pakai apa? Sin. Ya, sin 12. D per Mi. Berarti di sini 0,2. D per Mi-nya 3. Berarti D-nya berapa? 0,6. Berarti di sini 600 meter. Nah, dia bilang apa? Dari rumah neneknya. Neneknya kan di Bojong, ya kan? Berarti tinggi dari Bojong ke Selawi, ya dari Bojong ke Selawi itu kan berapa? 600. Berarti kalau dari Bojong ke Tegal, ya tambahin 400. Berarti berapa? 1000. 1000. Jadi jawabannya adalah yang B. Lah kok mudah, Be? Lah yang bilang susah siapa? Cara tahu kenapa sin kostan gimana, guys? Maksudnya 12 kan bisa juga di samping ya, atau emang udah di depan? Gimana yang ngajarinnya ya? Trigonometri dasar itu udah ada di YouTube Alternativa. Gue juga udah pernah ngulang bahwa sisi depan, sisi miring, sisi samping, ya itu bisa berubah-ubah tergantung sudutnya, ya kan? Karena sudutnya adalah di sini, sudut 12-nya di sini. Nah, berarti kita lihat mana yang dimaksud depan sudut. Ya sisi depan sudut ya cuma ini doang, nggak ada di mana-mana. Sisi miring ya ini aja, nggak pernah ganti-ganti sisi miring. Ya, sisi samping berarti di mana? Ya yang berada di samping sudut.
sudutnya di sini, sampingnya di mana? Oh, yang ini. Oh, ya udah, tidak ada yang perlu diperdebatkan dari letak sudut, dari letak sisi ini. Ini gimana, paham? Baca inti aja. Letak sudut ditentukan sama soal, ya betul. Mana lagi ya soalnya? Ntar gue cari lagi. Ada sih, seinget gue. Ntar ya, gue lagi nyari soal-soal yang di... Oh, ada nih, ada. Kenapa bahkan di markas ada perlengkapan perang? Iya, soalnya kemarin Israel membalas serangan Iran. Ada yang nanya ini, soal PK dimensi 3 ini ya. Ini soal apa? Ada yang tahu ini soal dari mana? Buku Sukses SNBT. Oke. Kulo nuwun para tutor GO, murid-murid Anda banyak yang bertanya di sini. Semoga Anda sehat-sehat selalu. Ya, saya hanya ngejelasin loh ya, saya hanya ngebantu ini. Bukan gimana-gimana ini ya. Saya mah yang niat bantu aja ini.
Adapun opini yang lain ya saya nggak ikut-ikutan. Takutnya ntar muridnya ngomel-ngomel di Twitter. Sejahat apa GO sama Alternativa? Wow, 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 wow. Habis itu saya di-hide dari Twitternya. Anda, mungkin Anda sedang bergabung di live kelas ini. Saya tidak pernah merasa menjelek-jelekan tempat Anda. Tetapi teman-teman Anda yang cerita sendiri. Oke, kita lihat ya. Panjang rusuknya 6 katanya. Titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah garis AD dan AB. Oke. P ada di tengah-tengah. Ya, berarti di sini ya. Dan di sini. Oke. Ini ada di sini. Set. Set. Aduh. Oke. Gini katanya. Ini titik P. Ini titik Q. Rapi banget, Be. Nah, lu belum pernah ngeliat gua ngejar fisika kan? Nah, lu akan lebih terkejut ketika gua ngejar fisika. Itu jauh lebih rapi dari ini. Katanya 6. Kok kebalik ya? Sorry. Kebolak ya. Katanya 6. Berarti di sini ini tuh 3 panjangnya. Ini juga 3. Kalau ini 3, ini juga 3. Setuju? Fisika SMITB sama Babe kah? Ya, betul. Tapi sama Pak Hamdi juga ya. Kak Hamdi juga. Kak Hamdi itu dosen ITB juga. Jadi mau masuk ITB, yang ngebimbing dosen ITB juga. Spesial. Terus matematikanya sama siapa? Sama mahasiswa ITB. Oke, ini 3, ini 6 ya. Ditanyain apa? Volume 5 CPG. CPG. CPKG. CPKG. Nah, berarti di sini ada limas di dalamnya tuh. Nah, limas ini ya. Limas ini doang nih. Nah, limas itu volumenya rumusnya apa? Rumus volume limas apa? Sepertiga dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi. Tinggi ya. Nah, ini tinggi limasnya. Berapa? 6. Nah, terus kalau kita uraikan lagi di sini, luas alasnya berarti apa? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita lihat. Alas dari limas ini apa? Segitiga, ya kan? Siku-siku ya, ya enggak? Ya. Nah, berarti kita harus tahu alasnya berapa, tingginya berapa. Nah, alas dari segitiga ini itu adalah sisi miring dari segitiga ini. Setuju nggak? Ya. Alas segitiga CPQ adalah sisi miring segitiga APQ. Bener nggak? Berarti untuk mencari PQ atau sisi miring berarti apa? Akar dari 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya, pakai Pitagoras. Ya kan? Ini kan menjadi sisi miring. Berarti di sini PQ adalah
akar 18. Berarti berapa? 9 akar. 3 akar 2. Itu emang siku-siku, Be. Iya, ini kan garis tegak. Tegak ke atas. Ini tegak ke samping. Ya, berarti apalagi kalau bukan siku-siku. Bener gak sih? Nah, terus kita lihat tinggi segitiga. Ya, tinggi tinggi segitiga CPQ adalah apa? Adalah sisi miring segitiga BCQ. Ya, berarti lagi-lagi kita pakai Pitagoras ya. CQ adalah akar 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya kan? Ini 6, ini 3. Ya, di sini CQ adalah 36 tambah 9, berarti 45. Berarti di sini 45 itu adalah 3 akar 5. Gitu. Ya sudah, berarti di sini kita tinggal masukkan sepertiga dikali dengan setengah dikali dengan alas. Alas tadi berapa? 3 akar 2. Tingginya 3 akar 5. Tinggi 5 sih berapa? 6. Seperenam dikali dengan 9 akar 10 dikali 6. Coret. Berarti V-nya adalah 9 akar 10 cm persegi. Itu. Ada gak hasilnya? Oh ya, kubik, sorry. Ada gak hasilnya? Be, itu alasnya segitiga sama kaki. Yang mana? Yang mana alasnya segitiga sama kaki? Alasnya ini kan? Ini gak sih alasnya? Ya nggak? KPQ. Lalu, cuma sama kaki ya? Bentar. Titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah garis AD dan AB. Oh iya, deng. Sama kaki, bener. Buta, buta, buta. Astagfirullah. Kita ulang-ulang ya. Kan sama ya. Lupa gue, ini kubus. Kalau kubus, nah ya, ya, isi, isi, isi. Pantas kan. Kalau dipaksa sih bisa aja sebenarnya tadi. Akar 10 itu kan 3. 9 kali 3, 27 beres. Ya, cuman kan gue nggak mau sekedar ketemu jawabannya. Tapi tahu esensinya gitu ya. Tahu gambarnya gimana.
Ya, ini bukan segitiga siku-siku ya, tapi ini segitiga sama kaki. Kalau sama kaki berarti tadi bener ya, sorry. Panjang cekinya kita cari lagi ya. Cekinya kan tadi bener ya, 3 akar 5 ya. Nah, ininya 3 akar 5. Nah, berarti ini juga 3 akar 5. Nah, berarti tinggi segitiganya berapa nih? Ini kalau kita zoom ya, di zoom segitiganya di zoom, ya akan seperti ini gambarnya. Ini adalah gambar segitiga segitiga sama tangan. Segitiga sama tangan. Ini C, ini P, ini Q. Ini adalah berapa? 3 akar 5. Ini kalau divisualisasikan seperti 3 akar 5, ini 3 akar 5. Ya, ininya tadi berapa? 3 akar 2 ya. PQ-nya 3 akar 2. Ya kan? Ini 3 akar 2 ya. Ya, berarti di sini kita cari PQ-nya. Oke. Berarti kita cari tinggi segitiganya di sini. Lagi-lagi pakai Pitagoras. Berarti ini 3/2 akar 2. Ini 3/2 akar 2. Ya, karena ini kalau dijumlahin jadinya ya 3 akar 2 ya. Bener gak? Nah, baru deh. Kita cari volume, kita cari tingginya. Berarti ini 3 akar, berarti ini 45 ya. 3 akar 5 pangkat 2 dikurang 3/2 akar 2 pangkat 2. Jadi di sini 45 dikurang berapa? 3/2 itu adalah 9. 9/4 dikali 2. Berarti ini berapa? 45/9/2. Berarti di sini berapa hasilnya? 90 dikurang 9, 81/2 ya. Ya, berarti di sini 9/akar 2. Atau berarti jadinya 9 akar 2/2. Maka volume limesnya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Sepertiga dikali luas alasnya adalah setengah kali alas kali tinggi lagi. Ini setengah kali alasnya berapa? Alasnya tadi 3 akar 2 ya. Tingginya adalah 9/2 akar 2. Tingginya 6.
Berarti di sini 1/6 dikali 3 kali 9 27, akar 2 dikali akar 2 itu 2/2 kali 6. Berarti habis hasilnya adalah 27. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Kalau join author dari kelas 10 bisa ranking 1 terus. Kan mudah-mudahan. Ya lu bilangin aja sama saudara lu kalau mau SNBT gabungnya dari kelas 10 aja. Ya udah, mungkin sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Masih ada kelas nih, nggak tahu. Aduh, ada apa ini, ada apa ini. Tidak tahu saya masih ada kelas atau enggak. Ini ada apa, raise hand? B, mau tanya boleh nggak, B? Nggak boleh. Kenapa emang? Mau Ya nanya boleh lah. yang ini loh, B, yang apa sih? Dikirim ya, B, soalnya, B, bentar. Ini soal baru apa gimana? Sorry, B, salah kirim. Duh, mana ya? Nih, B. Udah, B. Yang ini loh, B. Nah, ini tuh kan soalnya bilang kapal A sedang berhenti sejenak di tengah laut. Terus ini kan sedangkan kapal B tegak lurus dengan AC. Nah, ini kok yang siku-sikunya kenapa di A ya, B? Lu ngirim soalnya yang mana? Yang bawah, yang atas tuh salah, B. Bawah mana? Saya nggak tahu Anda ngirimnya ke mana. Apakah ngirim Ke lewat ini, pos, ke lewat chat. JNE, lewat JNT, atau lewat telepati, atau lewat Chat, dukun? B. Saya nggak tahu Anda mengirim soal kemana. Di chat Zoom. Oke. Ya, lalu Itu lanjut kok lanjut. yang siku-siku kenapa A ya, B? Enggak yang B. Bentar. Berhenti sejenak di tengah laut lepas. Kapten kapal melihat ke monitor. Ternyata ada dua kapal lain sedang berhenti. Kapal C sejajar dengan kapal C sejajar dengan kapal Oke. Sedangkan kapal B itu lurus aja. Kenapa siku-sikunya yang A? Emang kalau siku-sikunya yang B jadi segitiga siku-siku gak? Kenapa, B?
Kalau siku-sikunya B jadi segitiga siku-siku gak? Nggak paham deh, Be. Ya, kan di situ dikatakan apa? A sejajar dengan C. Berarti dari A ke C lu tarik garis lurus. Sampai Iya, sini ngerti gak? iya ngerti. Nah, ya, kapal C sejajar dengan kapal A. Lu tarik garis lurus dari C ke A. Nah, sedangkan dikatakan apa? Kapal B tegak lurus AC. Nah, ya udah, kalau tegak lurusnya berarti itu kalau ditarik garis lagi dari A ke B, ya berarti siku-sikunya yang A. Gitu. Hmm. Jadi tarik garis dari C ke A, baca lagi petunjuk berikutnya. Apa katanya? Di situ katanya, sedangkan kapal B tegak lurus AC. Nah, berarti tegak lurusnya gimana ya? Tegak lurus garis horizontal kan berarti garis vertikal kan? Ya udah berarti A itu sebagai siku-sikunya. Tuh. Ya enggak? Oh gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Masuk, Be, ya. Makasih, Be. Oke, siap. Sama-sama. Gue nggak tahu ya masih ada kelas atau enggak di minggu depan. Seingat gue sih nggak ada. Karena kan kalian tanggal 30 sudah SNBT. Udah ya, gue end. Hmm.